Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya yang lagi nonton? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Hari ini gue bakalan nge-review sedikit tentang buku yang udah lama gue selesain, yaitu buku Gagal Menjadi Manusia. Yap. Nah, buku Gagal Menjadi Manusia sangat menarik. Hari ini gue bakalan nge-review bukunya, enggak bakalan gue ya. Saya nggak ada gue ceritain dari awal sampai habis, tapi gue cuma menyertain sedikit aja poin-poin yang ada, kayak intilah dari buku ini. Dan kemudian gue juga bakalan nge-review bukunya, ya editor, penulis dan lain sebagainya, bentuk bukunya, cover. Nah, itu paling yang bakalan gue bahas hari ini, supaya nanti pas kalian baca kalian belum bisa menebak gitu. Jadi kalian bisa membaca ulang, beli, kemudian baca ulang, dan akan ada sesuatu yang menarik tersendiri ketika saat kalian baca. Kalau misalnya gue kasih tahu sekarang semuanya kan, nanti setelah lu baca kan bakalan nggak menarik lagi, ya. Oke, langsung aja. Gue bakalan ngebahas tentang artnya dulu, maksudnya bentuk dari bentuk dari bukunya dulu. Yang pertama, untuk kalau misalnya kalian beli buku asli, itu bakalan ada uh, covernya dari buku ini keras ya, maksudnya bentuknya itu agak keras, emang buku original dari penerbitnya. Dan kemudian di sini kita mendapatkan bentuk covernya. Nah, jadi dari versi duduk, kemudian dia agak ya duduk pakai lutut, dan kemudian ada tulisan gagal untuk menjadi manusia. Kelihatan ya, kalau nggak kelihatan ya nantilah lihat-lihat. Dan kemudian bagian belakangnya ya ada tulisan biasalah sedikit tentang bukunya. Dan buku ini diterbitkan oleh MAI, itu penerbit MAI ya udah bisa dibilang adalah penerbit profesional. Dan buku ini merupakan karya yang sudah sangat lama di dunia kesastraan. Untuk teman-teman yang suka baca teman-teman yang suka baca novel, ini sangat cocok sekali buat kalian baca, karena ini versinya sangat tipis, maksudnya tidak banyak tulisan, tapi inti dan makna di dalam buku ini itu sangat besar dan sangat berpengaruh ya, maksudnya ya keren lah pokoknya. Tulisannya sedikit tetapi makna yang terkandung di dalam ini sangat luas sekali. Dan langsung aja gue masuk ke review bukunya. Di dalam bukunya tulisannya ya enak ya dibaca, dengan kertasnya agak kuning-kuningan. Ya bisa dibilang buku ini sangat cocok untuk kita baca, enak, nggak terlalu rapet juga tulisannya. Terus kemudian dari semua tulisan full dari awal sampai akhir. Kemudian di dalam buku ini juga terdapat ada beberapa percakapan yang sangat keren menurut gue ya. Oke, langsung kita masuk ke review bukunya. Jadi dari hasil gue belajar dan gue catat sedikit tentang tentang buku tentang buku Gagal untuk Menjadi Manusia. Penulisnya itu adalah Dazai Osamu dan diterbitkan oleh penerbit MAI. Jumlah dari halaman dalam buku ini terdapat 173 halaman, dan kemudian genrenya ini bisa dibilang sastra klasik ya. Dari catatan gue, ini adalah sastra klasik. Sebenarnya dari buku klasik Jepang ini berlatarkan sebenarnya di Jepang. Awal buku ini adalah awal dari abad 19, karya Dazai Osamu, yang bercerita tentang seorang anak bernama Obayuzu, yang lahir dari keluarga aristokrat, yang mana aristokrat itu merupakan sebuah keluarga yang tidak memiliki kesusahan, baik dalam finansial dan kemudian dalam keluarga, semuanya menyayangi dia. Jadi dari dalam buku ini, dari hasil itulah si anak ini dia merasa tertekan dengan hal tersebut, dan dia menganggap bahwasannya semua manusia yang berperilaku di dalam lingkungannya itu adalah mereka berpura-pura. Jadi seperti berbohong gitu, berbohong dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana bersikap dengan orang tua, bagaimana bersikap dengan anak. Ya begitulah. Jadi
Bisa dibilang konflik yang datang dalam tokoh utama ini yaitu selama dia menjalani hidupnya dengan damai, kemudian dia terdapat masalah di dalam dirinya. Jadi bukan masalah dari bukan masalah dari luar, tetapi dia adalah masalah yang datang dari dalam dirinya sendiri, sehingga dia masalah dari kenyamanan dia semua itu adalah muncul dari dia sulit untuk memutuskan yang mana yang baik dan kemudian yang mana yang buruk. Nah, disitulah masalahnya, ya. Kemudian kita lanjut, selama hidupnya dia dalam buku ini dia diceritakan bahwasanya dia dibayangi dengan perasaan-perasaan ketakutan sebagai menjadi manusia, akan menjadi manusia. Jadi dia takut untuk menjadi manusia, harus menipu manusia lainnya. Mungkin dari kutipan gua ya seperti itu ya, kurang lebih bukunya. Kisah sih ini intinya itu ini adalah merupakan sastra terbaik, salah satu sastra terbaik dari Jepang, dan kemudian diterjemahkan ke dalam Indonesia dan diedit dengan sebaik mungkin. Dan terima kasih untuk Mbak Asri Pratiwi Wulandari yang telah mencoba menerjemah buku ini. Ini keren ya, ternyata Mbak Asri Pratiwi ini adalah salah satu mahasiswa UI di jurusan sastra Jepang. Dia belajar bahasa Jepang dan kemudian di Universitas Indonesia dan Universitas Kyoto. Pernah menjadi pawang burung hantu di Jepang. Terkadang masih nulis blog dan ya gitulah. Ya, nanti kalian bakalan dapatkan cerita dan kisah Mbak Asri Pratiwi ini yang sangat keren. Nanti bisa kalian buka lagi. Intinya itu gagal menjadi manusia merupakan sebuah kisah dari seorang yang bernama Obayuzu, dan dia merasa bahwasanya dirinya gagal untuk menjadi manusia. Mungkin itu saja review untuk hari ini. Terima kasih buat sastra Jepang yang sangat keren, dan ini merupakan salah satu buku pertama gua tentang membaca buku sastra dari luar negeri. Sebelumnya belum pernah ya. Jadi ini adalah buku sastra luar negeri buat teman-teman yang suka baca novel. Ini recommended banget buat dibaca karena makna dan pesan dalam buku ini sangat dalam sekali. Dan tetap semangat, jaga kesehatan selama COVID, tetap jaga jarak sama teman-teman yang lain. Terima kasih, itu saja buat hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.